Ciri-ciri Sadra Piningit, ramalan Jebaya. Tanda-tanda kemunculan Sadra Piningit. Tidak ada yang mengetahuinya secara pasti. Menurut ramalan Jebaya yang tertulis di buku Jangka Jebaya, Sadra Piningit memiliki ciri-ciri tertentu. Ciri itu disebutkan ada dewa tampil berbadan manusia, berparas seperti Batara Krishna, berwatak seperti Baladewa, dan bersenjata Trisula Weda. Sadra Piningit berwujud seperti manusia biasa, tetapi sejatinya ia adalah dewa. Untuk mengetahui sejatinya seseorang tidaklah mudah, kecuali sesamanya atau lebih tinggi derajatnya, berparas seperti Batara Krishna, berwatak seperti Baladewa. Para satrio seperti Batara Krishna tampan berwibawa dan berwatak tegas seperti Baladewa, ujar budayawan Jawa Aziz Hidayatullah. Bersenjata Trisula Weda. Untuk kalimat yang satu ini dimaknai secara tersirat karena satrio yang dipingit tidak membawa Trisula kemana-mana. Dalam pemaknaan Trisula Weda secara garis besar bisa dimaknai tiga menjadi satu, seperti ilmu, amal, iman, bumi, langit dan isinya, kiri, kanan dan tengah, benar, jejak dan jujur, atau apapun yang secara filsafat mengandung makna tiga menjadi satu. Hal ini sesuai dengan derajat dewa, sehingga berkelakuan mulia, sakti mandraguna tanpa aji-aji. Analisis Sadra Piningit, sakti mandraguna tanpa asimat apapun, apalagi batu atau keris, sesuai dengan derajatnya sebagai dewa. Pandai meramal seperti dewa, dapat mengetahui lahirnya kakek, buyut dan jangga seseorang, seolah-olah ia lahir di waktu yang sama. Tidak bisa ditipu karena dapat membaca isi hati, bijak, cermat, sakti, mengerti sebelum sesuatu terjadi, mengetahui leluhur seseorang, memahami putaran roda zaman Jawa, mengerti garis hidup setiap umat, dan tidak khawatir tertelan zaman. Seperti disebutkan sebelumnya, ia adalah dewa, sehingga sudah pasti bisa meramal atau membaca, karena mampu membaca isi hati atau pikiran seseorang. Sadra Piningit tidak akan ditipu, tetapi mungkin dalam menjaga piningitnya, ia pura-pura tertipu, bijak, cermat, dan sakti, sesuai dengan derajatnya yang dewa tersebut. Kalimat ini juga bisa menjadi acuan untuk mengetahui wujud lahiriahnya Sadra Piningit dari sisi perbintangan. Sang Sadra Piningit memahami filsafat sebab akibat secara sederhana. Hukum sebab akibat itu digambarkan sebagai jika kita berbuat baik akan mendapatkan kebaikan, begitu pula sebaliknya. Sesuai dengan namanya, Piningit, ia tidak akan sibuk memperkenalkan diri sebagai seorang Sadra Piningit, kata Aziz. Sebab itu, carilah sadra itu yatim piatu, tidak bersanak saudara, sudah lulus Weda Jawa, hanya berpedoman Trisula. Ujung Trisulanya sangat tajam, membawa maut atau udang nyawa. Yang tengah pandang berbuat merugikan orang lain, yang kiri dan kanan menolak pencurian dan kejahatan. Secara lahiriah, pastilah Sadra memiliki sebab, sehingga ada akibat, memiliki saudara dan orang tua. Berarti, kalimat ini diartikan secara tersirat, sesuai dengan derajatnya para dewa, dan mengarahkan pada kelakuannya yang tidak membeda-bedakan mana kakak, adik atau bukan. Dengan kata lain, Sadra Piningit tidak akan KKN dan selalu berbuat adil. Ujung Trisulanya tajam membawa maut atau hutang nyawa. Yang tengah pandang berbuat merugikan orang lain, yang kiri dan kanan menolak pencurian dan kejahatan. Trisula ini merupakan kelakuan atau perbuatan dari Sadra itu sendiri. Senang menggoda dan minta secara nista. Senang menggoda bisa diartikan genit atau suka bercanda, sedangkan kalimat minta secara nista adalah bagian dari candaan ataupun godaannya. Diterangkan jelas bayang-bayang menjadi terang benderang dengan kemampuannya. Segala sesuatu yang bayang-bayang atau tidak jelas atau tersamar atau tersembunyi akan menjadi terang
Sesuai dengan zaman sekarang ini, banyak sejarah dihapus atau diselewengkan atau dibelokkan sehingga kita kehilangan jati diri. Sepertinya hanya Satrio Piningit yang mampu meluruskan sejarah kita. Hanya saat ini yang dapat memberi petunjuk tentang arti dan makna ramalan saya. Berarti dengan mudah Satrio Piningit dapat memberi petunjuk arti dan makna dari ramalan Jayabaya tersebut. Siapakah yang tidak penasaran dengan sosok Satrio Piningit yang dipercaya mampu membawa Nusantara sebagai mercusuar dunia? Dalam ramalan Jayabaya menyebutkan beberapa ciri-ciri Satrio Piningit. Bait 159 menjelaskan akan ada dewa tampil berbadan manusia, berparas seperti Batara Kresna, berwatak seperti Baladewa, dan bersenjata Trisula Weda. Artinya, sosok Satrio Piningit ini sama halnya dengan manusia biasa, namun sejatinya adalah seorang dewa. Satrio Piningit bukanlah sembarang orang. Satrio Piningit adalah dia yang memiliki kemampuan bersinergi dengan frekuensi dan energi dari derajat keilmuannya. Maka dari itulah sang Satrio menjadi Piningit. Para Satrio Piningit itu seperti Batara Kresna serta berwatak keras tegas seperti Baladewa. Sedangkan senjata Trisula Weda memiliki arti 3 karakter yang melambangkan kebajikan. Apapun itu yang secara filsafat mengandung 3 menjadi 1 sehingga berakhlak mulia. Bait 162 menjelaskan bahwa sang Satrio Piningit itu sakti mandraguna tanpa aji-aji. Artinya, derajat keilmuan yang dimiliki oleh Satrio Piningit ini bukan melalui perantara dari makhluknya, tapi langsung atas kuasa dan kehendak sang penguasa semesta alam. Bait 167 menjelaskan, Satrio Piningit adalah sosok yang pandai meramal masa depan dan membaca masa lalu. Layaknya seorang dewa, ia juga tidak dapat ditipu karena memiliki kemampuan membaca isi hati, bijak, cermat, dan menghadapi masalah. Bait 168 menjelaskan kehidupan Satrio Piningit yang sudah tidak memiliki orang tua, yaitu sebatang kara, dan dikucilkan oleh sanak saudara, teman, dan sahabatnya. Satrio Piningit selalu bersikap adil, tidak membeda-bedakan dalam menjalankan tugasnya. Bait 169 disebutkan senang menggoda dan minta secara nista. Artinya, senang menggoda menandakan bahwa ia merupakan sosok yang humoris dan genit, sementara kalimat dan minta secara nista menunjukkan cara sosok Satrio terkait permintaannya yang disertai candaan atau godaan. Bait 170 pada bagian diterangkan jelas bayang-bayang menjadi terang benderang. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan Satrio Piningit yang awalnya samar akan terbuka menjadi terang benderang. Seperti yang kita ketahui, Satrio Piningit adalah sosok yang dikisahkan oleh Prabu Jayabaya, salah seorang raja yang pernah memerintah di Nusantara Indonesia, yang diyakini oleh masyarakat Indonesia memiliki kesaktian atau linui, pengetahuan melebihi zamannya, dan masih dipercaya hingga saat ini oleh sebagian besar masyarakat, khususnya di Pulau Jawa, secara turun-temurun dari leluhur dan nenek moyang mereka terdahulu. Dikatakan bahwa Satrio Piningit sebagai putra Batara Indra berparas seperti Kresna, berwatak seperti Baladewa, dan bersenjatakan Trisula Weda. Kemunculannya juga dikatakan dalam kisah lain oleh seorang raja terakhir dari kerajaan Pajajaran, salah satu kerajaan di Nusantara, bernama Prabu Siliwangi, sebagai seorang bujangon atau anak penggembala. Kedatangan Satrio Piningit sebagai bujangon yang akan menggembalakan daun kering dan ranting banyak dimultitafsirkan oleh beberapa kalangan masyarakat sebagai upaya Satrio Piningit dalam mengumpulkan persoalan-persoalan dan solusi untuk mendirikan ratu adil. Kepercayaan masyarakat terhadap datangnya kepemimpinan yang adil bagi seluruh umat manusia dan semesta alam
Dikisahkan juga bangunnya Ratu Adil adalah untuk merestorasi sistem kepemimpinan yang semena-mena sebelumnya, serta membawa bangsa dan negara kepada zaman baru. Dalam salah satu syair lagu kuno, menurut salah satu tokoh penyebar agama Islam di Nusantara, yaitu Sunan Kalijaga, Bocah Angon adalah sosok yang berusaha memanjat pohon belimbing untuk diambil buahnya, yang bermakna seperti buah belimbing yang berbentuk bintang dengan 5 arah mata angin. Seperti kelima rukun Islam, ada yang berpendapat bintang tersebut dimaknai sebagai nabi umat Islam, Nabi Muhammad SAW. Ada banyak pandangan di kalangan masyarakat tentang apa yang digembalakan oleh Bocah Angon. Pendapat yang memiliki referensi akurat melalui ketiga tokoh di atas.